Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa, NIM 18010105057. Di sini saya akan menjelaskan tentang bermain dan permainan anak usia dini. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bermain dan permainan anak usia dini, yaitu ada 3. Yang pertama, pengertian bermain, yang kedua, konsepsi bermain anak usia dini, dan yang ketiga, tahapan bermain anak usia dini. Yang pertama, pengertian bermain. Permainan merupakan salah satu sarana yang bisa dijadikan sebagai jalan untuk melakukan transformasi ilmu kepada anak-anak. Oleh sebab itu, ketika seseorang anak bermain, berarti ini bukan sebagai permainan yang dapat menghibur atau melakukan aktivitas keceriaan yang tanpa makna, melainkan lebih dari itu, yaitu permainan yang diminta oleh siapapun akan mempunyai arti yang mendidik, walaupun tanpa disadari oleh orang yang melakukannya atau yang meminta agar permainan itu dilaksanakan kepada anak usia dini, contohnya seperti guru. Selanjutnya, pembahasan berikutnya yaitu konsepsi bermain anak usia dini. Pada usia prasekolah, anak perlu menguasai berbagai konsep dasar tentang warna, ukuran, bentuk, arah, besaran, dan sebagainya. Konsep dasar ini akan lebih mudah diperoleh anak melalui kegiatan bermain. Bermain ditinjau dari sumber kegembiraannya dibagi menjadi 2, yaitu bermain aktif dan bermain pasif. Sedangkan jika ditinjau dari aktivitasnya, bermain dibagi menjadi 4, yaitu fisik, kreatif, imajinatif, dan bermain manipulatif. Adapun tingkatan bermain menurut Piaget, yaitu sensory motor play, symbolic atau make-believe play, social play, games with role sports. Kemudian yang selanjutnya itu tahapan bermain menurut beberapa ahli. Ahli pertama yaitu menurut Golden Parton. Tahapan bermain yang dia pertama maksudnya yaitu gerakan kosong. Anak sepertinya tahu melakukan kegiatan bermain yang mengamati sesuatu sejenak saja. Contohnya seperti bayi menggerakkan tangannya, jari tangannya, kakinya, dan itu dia menggerakkannya tanpa ada tujuan sama sekali. Selanjutnya, tahapan bermain kedua menurut Golden Parton yaitu tingkah laku pengamat. Anak memperhatikan anak yang sedang melakukan kegiatan atau sedang bermain. Contohnya, seorang anak yang memperhatikan temannya yang sedang bermain, seperti petak umpet tanpa ia ikut bermain, tetapi ia turut berasa seolah-olah ia sedang ikut bermain. Kemudian yang ketiga, bermain soliter. Anak bermain sendiri mencari kesibukan sendiri tanpa peduli dengan orang lain atau teman-teman yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat yaitu bermain paralel. Permainan ini banyak dimainkan oleh anak-anak. Anak melakukan kegiatan bermain diantaranya anak yang tanpa ada unsur mempengaruhi. Contohnya anak bermain puzzle dan anak lainnya juga bermain puzzle. Mereka ada yang lainnya itu tidak mempengaruhi sama sekali. Kemudian bermain asosiatif. Anak melakukan kegiatan bermain bersama anak lainnya, tetapi belum ada putaran untuk bermain. Contohnya, beberapa anak melakukan permainan menepuk-nepuk tangan selama beberapa menit dan itu bersamaan. Kemudian, bermain kooperatif. Anak melakukan kegiatan bermain bersama-sama dengan temannya secara terorganisasi, sering bekerja sama antara yang lainnya. Ada tujuan yang ingin dicapai bersama. Ada pembagian tugasnya yang disepakati bersama-sama. Contohnya bermain rumah-rumahan, ada yang jadi bapak-bapaknya, ibu-ibu, dan ada yang jadi anak-anaknya, ada juga yang jadi tetangga. Masing-masing memiliki tugasnya sendiri atau peran dalam permainan tersebut. Kemudian tahapan bermain menurut Van der Berg yaitu bermain fungsional, bermain pura-pura, bermain bangun-membangun, dan bermain dengan peraturan. Tahapan bermain menurut Van der Berg ini ada 4 yang tadi saya
yang barusan tadi saya sebutkan. Selanjutnya yaitu salah satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Jean Piaget. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar salah satu tokoh ahli ini. Menurut beliau itu tahapan bermain itu menjadi ada 4. Yang pertama itu sensory motor play. Usia anak tersebut itu 3 atau 4 sampai 6 bulan. Contoh bermainnya itu seperti bermain syaraf, perasaan, otot-otot, dan gerakan-gerakan kasar. Selanjutnya simbolik atau make believe play. Contoh usianya ini 2 sampai 7 tahun. Adapun bermain yang dapat dilakukan dari usia anak ini yaitu permainan nyata. Kemudian social play games with rules itu 8 sampai 11 tahun. Adapun permainan yang dapat dilakukan dari usia ini yaitu bermain kelompok dengan aturan sederhana. Selanjutnya yang terakhir itu games with rules sports. Adapun usia yang dapat dimainkan dalam tahapan terakhirnya yaitu 11 ke atas. Itu seperti 12, 13. Adapun bermain yang dapat dilakukan dari usia ini yaitu bermain dan berolahraga dengan aturan-aturan yang disederhanakan dan atau aturan resmi dengan baku. Contohnya mungkin permainan dapat dilakukan seperti anak SD yang sekolah di SD, dan tentu permainan olahraga itu sudah mempunyai aturan dari guru tersebut. Baik, selanjutnya tokoh yang terakhir itu ada Elizabeth Hurwitz. Tahapan bermainnya ini ada 4, yaitu tahapan penjajahan, tahapan mainan, tahapan bermain, dan tahapan melamun. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang jelas. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.